Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah bentuk kanonik dan maxterm minterm, serta K-maps atau peta Karnaugh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Syarifah Putri Winslow yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, akan ada sesi pengenalan dari kelompok kami. Saya Silakan Alberto, untuk saya Alberto Nori Simanjuntak. dan saya Naila Syarifah Putri Winslow. Saya Yohanes Leonardo Sinaga, nomor absen 46. Dan saya Muhammad Raffi Novel dengan NIM akhir yaitu 43. Baik, selanjutnya kami akan memasuki sesi penyajian materi. Kepada Albert, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama itu adalah bentuk dari minterm, maxterm, SOP, dan POS. Bentuk minterm itu adalah menggunakan perkalian seperti yang bisa kita lihat, itu F adalah A dikali B, dan untuk maxterm itu adalah penggunaan penjumlahan F sama dengan A plus B dengan keterangan titik atau perkalian itu menyimbolkan dan atau N, dan plus itu menyimbolkan atau OR, dan aksen itu adalah negasi dari A. Next. Pengertian di sini ada 3, yaitu minterm, maxterm, dan literal. Minterm ada di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali, dan maxterm itu adalah dalam bentuk ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk jumlah hasil penjumlahan. Sementara literal sendiri memiliki pengertian dalam fungsi boolean termasuk di dalam bentukannya. Next. Yang kedua itu adalah bentuk kanonik yang memiliki pengertian ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm. Dan bentuk kanonik ini memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk SOP dan bentuk POS. Di mana bentuk SOP ini adalah penjumlahan dari hasil kali atau sum of product, dan POS adalah perkalian dari hasil jumlah atau product of sum. Next. Berikutnya adalah tabel kebenaran minterm dan maxterm. Di sini kita menggunakan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Dan untuk pengisiannya sendiri menggunakan angka 0 dan 1. Jika dikonversikan ke bentuk yang kita ketahui secara umum, maka 0 itu dikonversikan sebagai false dan 1 dikonversikan sebagai true. Nah, untuk penulisan suku di minterm sendiri, itu di bagian 0 atau false, itu harus menggunakan kutip atau aksen. Jika kita lihat pada baris pertama, yaitu adalah 0, 0, 0, atau false, 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 maka penulisan suku pada mintermnya itu adalah X aksen kali Y aksen kali Z aksen, dan dilambangkan sebagai M0. Begitu seterusnya sampai baris terakhir 1, 1, 1, atau true, true, true. Maka penulisan suku mintermnya itu tanpa menggunakan kutip atau tanpa menggunakan aksen, X dikali Y dikali Z, dan dilambangkan sebagai M7. Untuk maxterm sendiri itu adalah sepenuhnya kebalikan dari minterm. Jika di minterm menggunakan perkalian, maka di maxterm menggunakan penjumlahan. Dan juga jika suku di minterm itu sebagai false yang menggunakan aksen, maka di maxterm itu false tidak menggunakan aksen. Pada baris pertama yaitu 0, 0, 0, maka penulisan suku maxtermnya X plus Y plus Z, dan dituliskan dengan lambang M0. Begitu seterusnya sampai pada baris terakhir 1, 1, 1. Penulisan suku maxtermnya itu adalah X plus Y aksen plus Z aksen, dan dilambangkan dengan M7. Perbedaan terakhir antara mixterm dan maxterm ini adalah penggunaan lambangnya. Untuk yang minterm dia menggunakan lambang M kecil, dan maxterm menggunakan lambang M besar. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean tersendiri di tabel ini disajikan ada 10. Yang pertama hukum identitas. Yang satu itu di mana A ditambah 0 hasilnya A. Yang kedua A dikali 1 hasilnya A. Yang kedua itu hukum idempoten. Yang pertama A ditambah A hasilnya A. Yang kedua A dikali A hasilnya A. Yang ketiga hukum komplement. Yang pertama di mana A ditambah A aksen hasilnya adalah 1, dan yang kedua A dikali A aksen hasilnya 0. Yang keempat, hukum dominansi. Yang pertama di mana A dikali dengan 0, yang A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima yaitu hukum involusi, di mana dalam kurung A aksen dikalikan dengan aksen sama dengan A. Yang keenam, ada hukum penyerapan.
Yang pertama di mana A ditambah A kali B, hasilnya adalah A. Yang kedua, A dikali dalam kurung A plus B sama dengan A. Yang ketujuh, di sini ada hukum di mana B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedelapan, yaitu hukum asosiatif. Yang pertama, di mana A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Yang kedua, yaitu di dalam kurung B dikali C sama dengan buka kurung A dikali B dikali C. Yang kesembilan, hukum distributif. Yang pertama di mana A ditambah dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A ditambah B dikalikan dalam kurung A ditambah C. Yang kedua, di mana A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yaitu hukum De Morgan. Yang pertama di mana dalam B tutup kurung aksen dengan A aksen dikali. Yang kedua, yaitu kurung A dikali B tutup kurung aksen dengan A aksen ditambah B. Itu hukum 0 atau 1. Yang 0 aksen sama dengan 1. Dan yang kedua, 1 aksen dengan 0. Oke, selanjutnya saya akan membacakan contoh soal dari kelompok kami, sekaligus menjelaskan bagaimana menerapkan SOPOS dan minterm dan maxterm dalam bentuk kanonik. Di sini ada soal bagaimana mengubah fungsi boolean menjadi bentuk kanonik SOP atau POS. Penyelesaian yang pertama yaitu SOP dilakukan dengan melengkapi terlebih dahulu literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama. Seperti kita tahu, suatu minterm atau maxterm itu memiliki syarat yaitu literalnya harus lengkap. Literal di sini maksudnya adalah variabel, setiap variabel yang dinyatakan pada fungsi. Pada contoh soal ini adalah f, x, y, z. Itu semua harus terdapat pada fungsinya, pada tiap fungsinya, pada tiap mintermnya. Untuk contoh soal ini sudah berbentuk sama produk atau SOP. Hanya saja belum memiliki literal yang cukup. Karena di sini fungsinya itu memerlukan 3 variabel yaitu x, y, z. Sedangkan di sini adalah x aksen y tambah y aksen z, sehingga untuk di sisi kirinya dia memerlukan variabel z, sedangkan yang di kanannya memerlukan x. Jadi bagaimana caranya? Kita melengkapi terlebih dahulu literalnya yaitu dengan hukum komutatif yang sebelumnya sudah dijelaskan. Hukum komutatif di situ dijelaskan bahwa A ditambah A aksen akan sama dengan 1. Maka di sini sama dengan Z tambah Z aksen sama dengan 1. Dan juga pada hukum identitas yaitu 1 dikali A sama dengan A itu sendiri. Maka di sini 1 dikali X aksen Y itu sama dengan X aksen Y itu sendiri. Lalu pada ruas ketiga dilakukan hukum distributif. Sehingga didapat nilai tersebut. Dan kita lanjutkan ke slide selanjutnya. SOP-nya sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, untuk di ruas kanannya terdapat Y aksen Z sama dengan ini memiliki kekurangan X juga, variabel X juga. Maka caranya seperti tadi, menggunakan hukum komutatif dan hukum identitas lalu didapatkan. Lalu nantinya akan didapat fx yz dari gabungan dua perhitungan tadi, yaitu x aksen yz tambah x aksen yz aksen tambah x y aksen z tambah x aksen y aksen z. Atau jika di tabel minterm tadi kita cocokkan, yaitu untuk minterm itu untuk nilai yang benar atau 1 itu sama dengan x atau sama dengan a. Kalau jika yang tidak benar atau false itu menggunakan aksen. Lalu didapatkan bentuk seperti ini. M3 tambah M2 tambah M5 tambah M1 dengan mencocokkannya dengan tabel. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari POS-nya atau product of sum, yaitu perkalian terhadap beberapa penjumlahan di dalamnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengubah minterm. Kita mencari mintermnya seperti halnya tadi, namun ketika di akhir kita mengubahnya menjadi bentuk maxterm. Jadi mengubahnya kebalikannya. Oke, baik, dari awal yaitu mencari minterm seperti tadi, hukum komutatif dan identitas, sehingga didapatkan x y aksen z tambah x aksen y aksen z. Lalu kita mendapatkan bentuk SOP-nya.
SOP-nya yaitu yang di bawah ini. Nah, bagaimana caranya kita mencari POS posnya? Yaitu dengan membalikannya dari asalnya X menjadi X aksen. Lalu mengubah bentuknya dari perkalian menjadi pertambahan, sedangkan yang pertambahan menjadi perkalian. Lalu didapatkan hasil yang di bawah ini. Dan juga mencocokkannya dengan tabel distribusi menjadi M1 tambah M2 tambah M3 dan tambah M5. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membahas peta Karnaugh yang akan dijelaskan oleh Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan materi mengenai peta Karnaugh. Next. Nah, apa sih yang definisi dari Karnaugh map itu? Nah, definisi dari fungsi Karnaugh map yaitu suatu fungsi boolean dapat disederhanakan menjadi bentuk fungsi lain dengan jumlah literal dan operasi yang lebih sedikit melalui hukum aljabar boolean ataupun peta Karnaugh. Nah, untuk penjabaran melalui peta Karnaugh dapat melalui tabel seperti berikut. Untuk warna merah bisa menunjukkan variabel A, sedangkan variabel B ditujukan dengan warna biru, sedangkan variabel C itu ditujukan dengan warna kuning, sedangkan variabel D itu ditujukan untuk warna ungu. Nah, tabel ini digunakan dalam variabel yang berjumlah 4. Next. Oke, bagaimana sih cara menyederhanakan fungsi boolean itu? Pertama, yaitu pilih jenis rangkaian yang diinginkan. Yang kedua, grouping tabel. Nah, bagaimana sih cara grouping tabel tersebut? Nah, caranya yaitu dengan mengisi kotak pada keymat dengan logika angka 1, yaitu ditujukan untuk persamaan yang ada, sedangkan logika angka 0, yaitu untuk persamaan yang tidak ada. Setelah itu, langkah ketiga yaitu membuat persamaan. Persamaan maxterm dan persamaan minterm. Persamaan maxterm untuk maxterm kali 1 sama dengan aksen B plus C plus D. Sedangkan untuk mengetahui maxterm 2 bisa dengan rumus B plus C plus aksen D. Sedangkan maxterm ketiga bisa dengan rumus aksen B plus aksen C plus D. Sedangkan maxterm 4 bisa diperoleh dengan rumus aksen A plus aksen C plus D. Untuk minterm pertama bisa melalui rumus aksen B plus aksen C plus untuk minterm pertama bisa melalui rumus aksen B kali aksen C kali aksen D. Minterm kedua bisa melalui B kali D. Untuk minterm ketiga yaitu dengan rumus C kali D. Sedangkan minterm keempat yaitu dengan melalui rumus aksen A kali aksen B kali C. Nah, langkah keempat yaitu membuat rangkaian. Rangkaian dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian POS dan rangkaian SOP. Nah, untuk rumus dari rangkaian POS, F maksimumnya yaitu dengan rumus aksen B plus C plus D kurung tutup kali kurung buka B plus C plus aksen D kali kurung buka aksen B plus aksen C plus D kurung tutup kali kurung buka aksen A plus aksen C plus D. Sedangkan rumus F maksimum dari SOP yaitu dengan melalui rumus aksen B kali aksen C kali aksen D plus B kali D plus C kali D plus A aksen kali B aksen kali C. Next. Oke, langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi awal yaitu ABC plus A aksen BC plus A B aksen C. Nah, dari fungsi awal ini diketahui jumlah variabel atau N yaitu 3. Nah, dari diketahuinya variabel tersebut, maka kita memasukkan N variabel tersebut ke dalam rumus, yaitu 2 pangkat N. Jadi, menjadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Jadi, jumlah tabel yang terdapat di soal ini menjadi 8 kolom. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh soal ini. Tolong minta tolong share screen dimatikan dulu. Oke. Selanjutnya akan saya jelaskan contoh soal tadi. Diketahui fungsi awalnya itu ABC plus A aksen BC plus AB aksen C. Nah, dari fungsi awal ini kita masukkan di tabel berikut. Untuk penulisan tabel, untuk kolom pertama yaitu ditulis dengan
variabel A aksen B aksen, untuk kolom selanjutnya A aksen B, untuk kolom selanjutnya AB, dan kolom selanjutnya itu A B aksen. Nah, untuk kolom yang di bawah dan di samping kiri ditulis C aksen dan di bawahnya C. Oke, langsung ke fungsi awal. Diketahui fungsi pertama yaitu ABC. ABC berarti masuk di kolom yang saya tunjuk ini. Nah, jika diketahui fungsinya, maka kolom tersebut ditulis angka 1. Nah, langsung ke fungsi kedua itu A aksen BC. A aksen BC. Jadi fungsi yang A aksen BC masuk di samping kirinya. Seperti berikut. Nah, untuk fungsi ketiganya yaitu AB aksen C. Maka masuk di tabel paling kanan bawah. Seperti berikut. Nah, karena di sini fungsi awalnya terdapat 3, maka fungsi yang lain atau kolom yang tidak ada fungsinya bisa ditulis dengan angka 0. Nah, jadi tabelnya seperti berikut ini. Nah, penulisan ini atau tabel ini bisa angka 1 ini bisa digabung menjadi 1 seperti berikut. Sedangkan angka 0 penggabungannya seperti berikut. Nah, dari sini kita bisa menemukan fungsi dari tabel tersebut yaitu melalui angka 1. Nah, kita lihat angka 1-nya berlokasi di kolom A aksen BC. Oke, langsung ditulis A aksen BC. Nah, untuk angka 1 selanjutnya yaitu berada di kolom ABC. Nah, untuk angka 1 selanjutnya berada di kolom aksen C. Oke, selanjutnya bisa kita selesaikan dengan cara seperti berikut ini. Yaitu nah, karena dari fungsi ini, maka turun menjadi A aksen plus A, BC plus A, B aksen C. Nah, dari hukum Boolean yang sudah dibacakan tadi, maka akan menghasilkan A aksen plus A menghasilkan angka 1. Jadi bisa ditulis 1 ataupun tidak usah ditulis. Jadi langsung saja kita tulis yaitu BC plus A, B aksen C. Nah, dari sini kita selesaikan lagi karena ada persamaan yang satu lagi yaitu B plus B aksen. Nah, akan berlanjut yaitu B plus B aksen A, C. Nah, B plus B aksen akan menghasilkan angka 1 lagi. Maka fungsinya menjadi AC. Fungsi paling terakhir yaitu AC. Nah, fungsi AC ini tidak dapat diselesaikan lagi karena fungsi AC tersebut sudah termasuk di dalam hukum komutatif. Jadi eh, tidak dapat diselesaikan lagi. Oke. Minta tolong share screen lagi. Nah, dari penghitungan yang telah ditulis tadi, maka eh, akan menghasilkan tabel seperti berikut atau sama yang kita tulis sebelumnya. Oke, next. Nah, perbandingan fungsi awal, pos, dan SOP.
fungsi awal A, B, C plus A aksen BC plus A, B aksen C. Sedangkan untuk pos yaitu C kali A plus B. Nah, sedangkan untuk SOP yaitu A plus C kali B plus C. Untuk fungsi awal 4 gerbang logika. Untuk fungsi awal 4 gerbang logika akan menghasilkan pos yaitu menjadi 2 gerbang logika, sedangkan SOP akan menjadi 3 gerbang logika. Untuk fungsi awal 12 masukan, yaitu di rangkaian pos akan menjadi 4 masukan, sedangkan di rangkaian SOP akan menjadi 6 masukan. Nah, fungsi awal pos 4 plus 12 sama dengan 16, di rangkaian pos akan menjadi kosnya yaitu 2 plus 4 sama dengan 6. Nah, sedangkan di rangkaian SOP, kosnya akan jadi 3 plus 6 sama dengan 9. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan di moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 7 yang sudah mempresentasikan materi dengan baik. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.